Oke, teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat. Salah satu tools yang sedang banyak dibahas dan diperbincangkan saat ini bernama ChatGPT. Suatu tool, suatu aplikasi yang sudah menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Banyak digunakan untuk berbagai keperluan dan sangat membantu sebagai personal assistant. Nah, seperti apa kecanggihan yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, khususnya bagi para pendidik, guru maupun dosen? Kita akan bongkar dalam video ini, dan channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT akan berbagi buat Anda semua. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang masih hangat dan tren dan viral gitu ya, terkait dengan pemanfaatan ChatGPT. Ya, nah dalam video ini kita akan bahas dan kita akan bongkar bagaimana penerapan ChatGPT untuk para guru maupun dosen atau di dalam pendidikan khususnya begitu ya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas ya pembelajaran, ya akademik dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dari pembahasan apa itu ChatGPT, ya. Nah, ChatGPT merupakan suatu tool, suatu software yang bisa diakses secara online melalui browser, gitu ya. Kemudian berdasarkan informasi bahwa ChatGPT ini, ya, dirilis ke publik pada tanggal 30 November tahun 2022 oleh perusahaan bernama OpenAI ya, OpenAI gitu ya. Nah, diklaim bahwa ChatGPT ini mampu menjelaskan ya, memprogram dan berdebat dengan efisien sama seperti manusia. Nah, itu yang kemudian kita dapat gambaran terkait dengan ChatGPT. Nah, dari namanya ChatGPT, kita sudah tahu bahwa ini berbasis chat ya, berbasis pesan gitu ya. Nah, GPT-nya itu sendiri adalah Generative Pre-training Transformer. Ya, jadi kecerdasan buatan yang cara kerjanya itu menggunakan percakapan atau chat. Nah, jadi kita seolah-olah ya berkomunikasi ya, berkonsultasi tapi dengan mesin atau dengan suatu sistem ya. Dan canggihnya ChatGPT ini bisa merespon, bisa menjawab walaupun pertanyaan kita itu pertanyaan yang kita anggap sulit gitu. Kita suruh menjelaskan, kita suruh menemukan ide, kita suruh membuat program, kita suruh membuat contoh soal dan segala macam. Nah, itulah kemudian menjadi cara kerja dari ChatGPT ya. Jadi kita setelah tahu seperti apa itu ChatGPT, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana hubungannya dengan Google, mesin pencari yang kita anggap paling canggih saat ini. Kita bisa bertanya juga, browsing segala hal dalam Google gitu ya. Nah, yang menjadi pembeda antara Google dan ChatGPT itu adalah penggunaan dominan dari kecerdasan buatan.
Jadi kalaupun Google memiliki kemampuan bisa melakukan searching atau memberikan respon informasi yang kita cari, nah tapi ChatGPT itu memberikan respon seolah-olah kita sedang berhadapan dengan manusia, begitu. Ya, nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh Google saat ini. Sehingga ketika ini dilempar ke publik, ya banyak menuai respon. Ya, dalam 1 bulan saja sudah jutaan yang menggunakan. Bahkan saat ini semua orang, ya itu hampir sebagian besar itu mengenal yang namanya ChatGPT. Nah, kemudian kita bisa bertanya, Pak dosen, kalau begitu apa dampak positif dan negatif dari ChatGPT, khususnya di dalam dunia pendidikan, gitu ya? Nah, kalau kita cari beberapa sumber, nah kita akan mendapatkan informasi bahwa dampak positifnya banyak, gitu ya. Terutama dalam hal produktivitas, kemudian transformasi digital, gitu ya. Nah, sehingga misalnya contoh kita sebagai guru atau dosen ketika ingin membuat soal misalnya. Nah, kita tinggal memerintahkan ChatGPT, buatkan saya soal mata pelajaran TIK untuk kelas 10 misalnya. Nah, itu akan dibuatkan. Nah, bayangkan kita kalau harus membuat satu persatu misalnya. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa plagiarismenya untuk ChatGPT ini kecil sekali. Jadi kalaupun misalnya dosen ingin membuat artikel pun misalnya ya dalam ChatGPT itu plagiarismenya tuh kecil. Artinya rekomendasi atau respon yang diberikan oleh ChatGPT itu sudah benar-benar dipersonalisasi sehingga bukan jawaban yang sama untuk semua orang. Nah, bagaimana kemudian menggunakan ChatGPT pertama kali, ya? Nah, karena ChatGPT ini saat ini baru tersedia akses melalui browser, ya maka kita buka browser. Kalaupun kita tidak tahu alamat pastinya, kita buka saja searching ChatGPT, gitu ya. Nah, nanti kita akan dibawa ke alamat nih ya. Jadi kita akan dibawa ke alamat chat.openai.com. Ya. Nah, di sini kalau kita belum pernah login, ya maka di sini akan diminta untuk login dan sign up ya, registrasi atau login. Nah, tapi tidak usah khawatir, kita tidak perlu registrasi sebenarnya. Kita bisa login menggunakan akun Google. Nah, ini kita disediakan login menggunakan Google ya. Jadi kita pilih saja akun Google kita yang mana, maka nanti kita akan menuju kepada beranda atau halaman dari ChatGPT ini. Nah, ini dia ya, sudah terbuka halaman ChatGPT-nya ya. Nah, di sini seperti namanya chat ya atau percakapan messenger ya. Jadi kita di sini diberikan tempat untuk memasukkan pesan dan nanti kita akan bisa diberikan respon ya. Ya, misalnya contoh kita berikan perintah misalnya siapa nama Presiden RI. Nah, tentu akan diberikan umum, paling ya di sini akan diberikan jawaban ya Presiden RI saat ini, gitu loh. Saat ngetik. Tapi ketika kita mau detail misalnya ya, siapa nama Presiden RI ya yang pernah
berkunjung ke Mesir misalnya. Nah, jadi akan diinformasikan secara detail gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa memberi perintah yang pas, memberi perintah yang detail, yang spesifik. Nah, sehingga kata-kata yang sering kita gunakan itu adalah berikan penjelasan, buatkan saya perintah, gitu ya. Nah, itu. Misalnya contoh di sini, berikan penjelasan tentang big data misalnya. Nah, maka akan diberikan ya penjelasan yang cukup panjang dan mengena begitu ya. Nah, mulai dari big data itu apa, kemudian menyangkut 3 dimensi utama apa saja, ya, kemudian manfaatnya dan segala macam. Nah, itu yang kemudian para pendidik, Bapak Ibu guru maupun dosen, silakan bereksplorasi di sini ya, dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang mata pelajaran yang diampu, begitu ya. Silakan masing-masing nanti untuk bereksplorasi. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa perintah-perintah penting ya yang digunakan untuk guru maupun dosen, gitu ya. Nah, setelah kita tahu konsep dasar ChatGPT, kemudian bagaimana masuk dan menggunakan ChatGPT, bagaimana memberikan perintah dan mendapatkan respon. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana perintah-perintah ya yang bisa dimanfaatkan bagi para pendidik, khususnya bagi para guru maupun dosen dalam hal produktivitas dan meningkatkan kualitas pembelajarannya ya. Nah, saya akan bahas di sini ada beberapa perintah, bahkan di sini ratusan perintah ChatGPT siap pakai yang bisa digunakan oleh guru maupun dosen, gitu ya. Nah, jadi di sini perintah-perintah yang memang sudah bisa kita gunakan, tinggal kita sesuaikan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampu, gitu ya. Nah, perintah yang banyak digunakan dalam ChatGPT ini, kalau secara umum di sini ya, ada membuat materi pembelajaran, kemudian bagaimana membuat soal latihan dan ujian, ya, kemudian untuk manajemen kelas, gitu ya. Bahkan di sini bisa juga terkait dengan kurikulum, gitu ya, membuat RPP, RPS, gitu ya. Nah, ini juga banyak ya digunakan di sini. Oke, ini saya ambilkan contoh bagaimana kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan kita RPP, gitu ya, rencana pembelajaran untuk siswa tahun sekian tentang topik apa, ya, atau bisa juga kita tentukan siswa kelas berapa untuk mata pelajaran apa, ya. Oke, misalnya saya ambil seperti ini, kita buat new chat saja. Nah, tinggal kita tuliskan ya, tuliskan rencana pembelajaran untuk siswa kelas 10 tentang TIK. Nah, ini ya. Nah, jadi sudah langsung dijawab oleh ChatGPT-nya ya. Langsung direspon bahwa rencana pembelajaran TIK untuk siswa kelas 10 itu ya meliputi ya, pengenalan TIK, perangkat keras, perangkat lunak, ya, jaringan komputer, internet dan keamanan, multimedia dan seterusnya. Nah, ini contoh saja, ya.
Dan ketika misalnya informasi yang diberikan itu adalah terhenti, misalnya seperti ini ya, nah ini kita bisa continue regenerate. Jadi dia akan mengenerate kembali. Nah, jadi ada 10 tadi ya, rencana pembelajaran TK kelas 10 yang sudah kita berikan. Nah, itu dia. Jadi ini canggih sekali ChatGPT ini dalam hal bagaimana kita sebagai guru ataupun dosen nantinya ya bisa membuat rencana pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Nah, kemudian yang lain misalnya kita juga bisa berikan dia misalnya gini ya, buatlah sebuah kegiatan kelas untuk mengajarkan tentang apa. Nah, ini kita bisa contohkan ya. Oke, jadi kita buatkan bisa dengan chat baru atau melanjutkan yang tadi gitu ya. Buatkan sebuah kegiatan kelas gitu ya, untuk mengajarkan TIK kelas 10 ya tentang multimedia. Nah, ini kita coba ya meminta ChatGPT untuk membuatkan suatu kegiatan kelas. Nah, ini. Jadi langsung diberikan alternatif ya, eksplorasi multimedia membangun presentasi interaktif. Ada deskripsinya, ada durasinya, bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah kegiatan, ya, durasinya berapa lama gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang belum selesai, kita bisa regenerate kembali. Nah, itu kecanggihannya ya. Jadi semoga dengan pembahasan ini Bapak-bapak Ibu guru bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih meningkatkan produktivitas ya di dalam menyiapkan pembelajaran yang bagus ya ke depannya. Nah, itu baru bagaimana membuat RPP tadi ya, kegiatan kelas dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya perintah-perintah yang nanti bisa Bapak Ibu explore, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini ada hal lagi nih yang menarik, yang bisa kita bongkar, yang bisa kita manfaatkan ChatGPT untuk keperluan kita di sekolah atau di kampus ya. Nah, ini selain tadi sudah membuat materi pembelajaran gitu ya, rencana pembelajaran gitu ya. Nah, sekarang kita bisa membuat soal dengan mudah. Nah, coba kita lihat misalnya ini ya. Oke, ini membuat soal pilihan ganda. Nah, nanti kata kuncinya atau perintahnya seperti ini. Buatkan saya, ada jumlah berapa soalnya, pilihan ganda, untuk topik apa, kelas berapa. Gitu ya. Sertakan juga jawaban dan pembahasan. Wah, itu luar biasa ya. Oke, kita belum sampai pembahasan dulu ya. Misalnya kita ambil nih, atau kita ketik atau kita sini ya, kita buat chat baru. Nih ya. Buatkan saya gitu ya 10 soal pilihan ganda untuk ya mata pelajaran TIK kelas 10. Nah, jadi ini harus menggunakan kata kunci yang pas ya. Jadi perintahnya spesifik, kata kuncinya pas. Buatkan saya 10 soal pilihan ganda untuk mata pelajaran TIK kelas 10. Nah, maka kalau kita berikan perintah seperti itu, ChatGPT akan langsung buatkan tuh, ya. Oh, soal pertama, perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data pada komputer disebut apa? Sudah ada tuh ya pilihan jawabannya. Nah, kan dibuatkan 10, ya kan? Nah, kalau misalnya kita
butuh, tentu namanya soal kita butuh jawabannya ya. Nah, berikan sekalian dengan kunci jawabannya. Nah, jadi dia akan buatkan, nah ini dia. Jadi dia akan buatkan soal plus kunci jawabannya. Nah, ini akan sangat membantu sekali buat kita, para guru, dosen, ya, yang ingin membuat soal, apakah soal untuk latihan, ya, ulangan, atau ujian, ya, ujian semester, dan lain-lain. Ini kita akan bisa memberikan soal-soal. Nih, langsung sudah sama jawabannya. Nah, misalnya tadi kita sudah ada minta dia buatkan 10 misalnya gitu ya. Nah, kita bisa chat lagi karena ini dia sifatnya seperti kita dengan manusia gitu ya. Tambah 5 soal dan jawaban lagi. Nah, ini kelebihan dari ChatGPT ya. Jadi kita bisa minta dia untuk nambahkan lagi. Nah, ini dia akan tambahkan lagi ya. Nah, ini jadi tadi kita sudah buat 10 soal, kita suruh nambah lagi 5, nah, maka dia akan berikan 5 soal lagi. Nah, itu ya. Nah, tidak hanya itu, kita bisa minta dia memberikan penjelasan. Nah, dan pembahasan. Ya, berikan pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi tidak hanya sebatas jawaban, gitu ya, kunci jawaban, tapi ada pembahasannya. Misalnya tadi contoh nomor 1, format file gambar yang mendukung transparansi adalah, nah kuncinya PNG. Nah, ada pembahasannya bahwa format PNG itu portable network graphic, gitu ya. Nah, itu mendukung segala macam. Jadi ada penjelasannya. Jadi masing-masing jawaban itu ada pembahasannya. Nah, jadi enak kita untuk berkreativitas ya. Jadi chat kita atau perintah kita itu bisa nyambung dengan perintah-perintah di atasnya. Kayak seperti tadi ya, kita minta dia buat 10 soal, kita minta dia tambah 5 soal lagi, kita minta dia kunci jawaban. Nah, jadi kita benar-benar perintah yang akan kita berikan itu akan tergantung ya pada respon yang diberikan oleh ChatGPT. Makanya kita perlu mengenal perintah-perintah rahasia, perintah-perintah yang bagus agar hasilnya juga bagus. Nah, jadi kalau kita misalnya mau sekalian lengkap, ya sudah, buatkan saya soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasannya untuk mata pelajaran X kelas berapa gitu. Nah, itu akan sangat bagus hasilnya. Nah, silakan Bapak-bapak guru ya, dosen, silakan untuk bisa lebih eksplor lagi, lebih mempraktekkan lagi terkait dengan membuat soal. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya adalah soal isian? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat soal isian. Buatkan soal isian untuk mata pelajaran TIK kelas 10 ya, beserta pembahasannya. Nah, ini kita coba aja bahwa bisa nggak dia ChatGPT ini memberikan respon yang pas sesuai yang kita inginkan. Buatkan soal isian untuk mata pelajaran TIK kelas 10 beserta pembahasannya. Nah, kita lihat dia. Nih, soal isian ya. Oke, dia berikan pembahasannya. Nah, ini. Jadi bisa juga dia kemudian soal isian. Nah, jadi di sini ini sangat membantu ya bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru dan dosen, ya.
Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang sifatnya hitung-menghitung? Gitu ya. Oke, misalnya buatkan soal isi, buatkan 10 soal isi untuk mata pelajaran matematika kelas 11 misalnya, beserta pembahasannya. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya 10 soal isi mata pelajaran matematika kelas 11 beserta pembahasannya. Oh, jadi diberikan pembahasan. Oh, ada rumus-rumus gitu ya. Nah, itu. Jadi luar biasa gitu ya. Semoga membuat Bapak Ibu guru maupun dosen ya untuk lebih bersemangat ya memberikan soal-soal tugas ya, latihan maupun ujian untuk siswa-siswa maupun mahasiswa kita ya. Nah, kalau tadi banyak terkait dengan sisi guru di dalam menyiapkan pembelajaran ya, materi, kemudian evaluasi di tingkat sekolah. Nah, kali ini saya akan mencoba bagaimana menerapkan ChatGPT untuk kita yang ada di lingkungan perguruan tinggi atau kampus, ya, untuk para dosen, ya. Oke, saya backgroundnya adalah informatika, gitu ya. Nah, saya bisa saja misalnya membuat soal terkait dengan mata kuliah saya, gitu ya, atau tugas, begitu ya. Oke, misalnya saya buatkan di sini, buatkan tugas mata kuliah rekayasa, buatkan 10 soal tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya. Nih ya, jadi dia akan berikan itu ya. Jadi apa soal isiannya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya berikan sekaligus dengan pembahasannya. Nah, ini juga bisa. Sama ya. Jadi akan diberikan penjelasan juga. Nah, yang cukup mengejutkan dan kita bongkar di sini, ya, ternyata ChatGPT, ya, karena saya backgroundnya adalah IT, gitu ya, informatika, ChatGPT bisa diperintah untuk membuat program menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, ini luar biasa sekali nih buat para mahasiswa yang akan belajar ya mengasah skill di dalam coding gitu ya, di dalam pemrograman itu sangat memungkinkan ya. Contoh nih misalnya saya buat chat baru ya, buatkan program dalam bahasa C++ untuk menghitung 2 segitiga. Ini contohnya ya. Jadi, buatkan program dalam bahasa C++ ya untuk menghitung luas segitiga. Nah, jadi lagi-lagi tergantung dari perintah prompt atau kata kuncinya ya. Nah, ChatGPT itu bisa membuatkan program. Nih, ya, using namespace, ya, ada alas tinggi luas, gitu. Luar biasa gitu. Dan ini kalau kita jalankan ya valid gitu. Nah, kemudian diberi penjelasan lagi. Ya.
Nah, misalnya kita lanjutkan lagi. Buatkan program tersebut menggunakan fungsi. Nah, tadi kan ini program luas segitiga misalnya ya, tidak menggunakan fungsi. Bagaimana menggunakan fungsi? Nah, dia menggunakan fungsi float ini. Luar biasa gitu. Ya, jadi bagi para mahasiswa ya, jangan patah semangat untuk belajar ya. ChatGPT sudah sedemikian canggihnya untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai malas belajar lagi. Ya, ini dia. Sudah diberikan yang tadinya program C++-nya menghitung lagi segitiga tidak pakai fungsi, nah ini pakai fungsi. Luar biasa. Ya. Nah, bahkan kalau misalnya pemrograman web pun, misalnya contoh ini ya, tidak hanya C++ misalnya ya, buatkan halaman web untuk menampilkan tabel. Nah, ini kita perintahkan dia membuatkan halaman web untuk menampilkan tabel. Nah, ini sudah ada nih. Ada tabel ya yang ada 3 kolom, nama, usia, alamat. Ini contoh tabelnya. Ya kan? Nih. Bahkan kita bisa perintahkan buatkan tampilannya menarik ya. Buatkan agar tampilan halamannya menarik menggunakan beberapa warna. Nah, maka dia akan buatkan tuh ada warna tertentu ya dan segala macam. Nih. Ya, diberi penjelasan lagi. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi silakan bereksplorasi. ChatGPT sangat canggih, kemudian dia akan merespon sesuai yang kita perintahkan. Ya, dan kita bisa melakukan proses itu berulang-ulang dan berkelanjutan gitu. Nah, makanya di sini ada new chat, kemudian history chat kita itu bisa terekam dan bisa kita lanjutkan begitu. Ya, luar biasa. Ya. Dan tidak hanya itu, bagi para dosen, Bapak Ibu dosen, ya, ChatGPT juga bisa mensupport kita dalam melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang kemudian terkadang sulit bagi kita dosen ya untuk melakukannya. Contoh nih misalnya ya, buatkan atau rekomendasikan ide penelitian yang tren di bidang pemberdayaan masyarakat desa ya untuk bidang informatika saya. Ya, jadi kata kunci saya adalah rekomendasikan ide penelitian yang tren di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk bidang informatika. Jadi benar-benar kita harus memanfaatkan kata kuncinya gitu ya. Nah, ini. Jadi diberikan ide penelitiannya apa gitu ya. Nih, misalnya pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan publik desa. E-learning untuk pendidikan di desa, sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumber daya alam, pengembangan e-commerce lokal, pemetaan potensi wisata desa. Tuh, diberikan gitu. Ide, 8 ide. Kalau kita merasa kurang, kita bisa suruh dia tambahkan 5 ide lagi. Tuh. Jadi dia akan memberikan, tuh, dilanjutkan, tadi kan sampai 8 nih. Nah, dia lanjutkan lagi, 5 lagi, tuh, 9, 10, 11, tuh, 12, dilanjutkan lagi, luar biasa. Jadi kita yang tadinya buntu dalam hal penelitian, pengabdian, gitu ya, itu akan terbantukan dengan ChatGPT ini.
Ya, jadi kita abaikanlah dampak negatif-negatif tadi, tinggal bagaimana kita sekarang memanfaatkannya secara bijak dan secara positif gitu. Nah, termasuk kalau kita Bapak Ibu dosen, ya kita bisa memanfaatkan ini untuk mendukung kita dalam hal membuat publikasi, jurnal, ya kan? Nah, itu bisa. Misalnya contoh, buatkan latar belakang masalah tentang pemberdayaan masyarakat desa. Buatkan latar belakang masalah tentang pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan digitalisasi. Ini contoh nih ya. Jadi saya memberikan perintah agar diberikan latar belakang masalah terkait pemberdayaan masyarakat desa di bidang digitalisasi. Tuh, diberikan itu. Nah, tinggal bagaimana kita olah ya sebagai seorang pembuat publikasi karya tulis, ya tentu kita tidak ambil mentah-mentah dari ChatGPT ya. Kita olah ya, kita ambil citasinya dan seterusnya. Jadi akan sangat membantu dalam hal menyiapkan perkuliahan, menguatkan di dalam penelitian dan pengabdian. Ya. Nah, satu hal lagi yang juga kita bisa memanfaatkan peran ChatGPT ini di sekolah ataupun di perguruan tinggi gitu ya, di kampus. Dia kita bisa minta buatkan konsep surat gitu ya. Nah, misalnya contoh ya, buatkan undangan rapat ya orang tua siswa ya kelas 10 tentang ajaran baru. Nih. Jadi dibuatkan konsepnya. Tuh. Ada headernya, kemudian ada kepada, kemudian dengan hormat, tanggal, waktu, agenda rapat, dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal. Membuat undangan, membuat email, balasan, gitu ya. Membuat konsep-konsep mungkin SK, begitu ya. Oke, Bapak Ibu guru maupun dosen pendidik di lingkungan pendidikan yang berbahagia, para sahabat Pak dosen komit juga yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah bahas tadi berbagai hal dan kita sudah bongkar tadi bagaimana penerapan ChatGPT ya di lingkungan pendidikan ya, khususnya bagi para Bapak Ibu guru maupun dosen untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas di dalam pembelajaran dan pendidikan kita. Ya, nah tinggal bagaimana sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, dosen, gitu ya, untuk bisa bereksplor kembali, ya, memanfaatkan tools ChatGPT ini. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas tadi di video ini, ya, bersama Pak dosen komit, ya, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan semangat untuk kemudian kita bisa lebih berkarya lagi. Apalagi saat ini ya untuk Bapak Ibu di sekolah ya ada sertifikasi guru, ada namanya guru penggerak, sekolah penggerak gitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan di tengah kesibukan kita di dalam melaksanakan pendidikan pembelajaran ya, kita masih bisa juga berkreativitas, produktif, apakah menulis cerpen tadi, ya, menulis buku, apakah gitu ya, kemudian jurnal, artikel jurnal, dan karya-karya yang lainnya, termasuk juga bagi Bapak Ibu dosen di lingkungan perguruan tinggi. Apapun background kita, apapun program studi kita di perguruan tinggi,
apapun mata pelajaran yang kita ampu, insya Allah ChatGPT bisa memberikan respon sesuai yang kita harapkan. Makanya kuncinya tadi, kita harus pas memberikan perintah, kita harus pas memberikan prompt, ya, ChatGPT-nya. Nah, apa yang sudah kita bongkar tadi, silahkan dieksplor kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam video ini, ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu saja dari channel Pak Dosen Komit. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komit.